Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Hamifiatin dalam pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas soal-soal statistika mulai dari pemusatan data tunggal, kemudian data kelompok, ukuran letak data, dan juga ukuran penyebaran data. Oke, kita mulai dari yang pertama, pemusatan data tunggal. Yang pertama, tentukan min, median, modus dari data 2, 10, 9, 7, 6, 3, 2, 4, 2. Kalau kita mau mencari min, rata-rata, langkah yang pertama adalah dengan cara kita jumlahkan dulu seluruh data. Untuk mencari mean berarti kita harus jumlahkan dulu 2 tambah 10 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 2. Kita hitung jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini kemudian kita bagi dengan banyaknya data tadi adalah 9. Kita bagi dengan banyaknya data yaitu 9. Kita jumlahkan dulu berapakah jumlah dari 2 tambah 10 ini 12, 21, 28, kemudian 34, 37, 39, 43 tambah 2, 45. Ini jumlahnya adalah 45 dibagi 9. Berarti rata-ratanya adalah 5. Cukup gampang untuk data tunggal. Kemudian untuk median data tunggal, syaratnya data harus diurutkan dulu dari yang terkecil, yaitu 2. 2-nya sebanyak 3. 2, 2, 2, kemudian 3, kemudian 4, 5-nya nggak ada, kemudian 6, kemudian 7, 9, 10. Kita cek jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini ada 9 data. Maka median itu adalah kita ambil yang paling tengah. Ini kalau datanya tadi ada yang median itu kita gunakan setengah N plus 1. Berarti setengah kali N-nya tadi 9 plus 1, 10 dibagi 2 itu 5. Ini bukan jawaban. 5 ini bukan jawaban. Sekali lagi 5 ini bukan jawaban, tetapi ini adalah data kelima. Artinya kita hitung data kelima itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mediannya di sini adalah 5. Ini data kelima, 4 ini. Ini adalah mediannya. Oke, jadi ini mediannya itu 4. Jadi mediannya itu sama dengan 4, bukan 5. Tadi banyak yang menjawab, jawabannya adalah 5. Ini salah. Yang benar adalah data kelima, bukan 5. Data kelima, kita hitung dari depan 1, 2, 3, 4, 5. Itu mediannya. Lalu yang ketiga adalah modus. Modus ditandai oleh data yang paling sering muncul. Nah ini yang paling sering muncul adalah 2. Berarti modusnya adalah 2. Ini untuk data tunggal. Bagaimana dengan data kelompok? Tentukan mean data berikut. Ini datanya. Untuk mencari mean atau rata-rata, kita harus mencari dulu nilai tengah dari 61 sampai 65. Itu nilai tengahnya adalah 63 ya. 61, 62, 63, 64, 65, 63. Kemudian ini karena panjang kelasnya ini 5 ya, 6 kurang 5. Ini panjang kelasnya 5, tinggal aja tambah aja 55. 63 tambah 5, 68 tambah 5, 73 tambah 5, 78. Kalau sudah kita kalikan dengan frekuensinya, XI kali frekuensi, F kali XI. Kita kalikan dulu, 8 kali 63 itu adalah
504, 48, ini 504 ya. Kita tulis di sini 504. Kemudian 68 kali 2. Kita hitung dulu. 136. Kemudian 73 kali 6. Ini adalah 438. Kemudian 78 kali 4 ini adalah 312. Kemudian kita hitung 10, 20, 2, 5, 8, 9 ya, 6, 10, 13. Sehingga rata-rata dari data kelompok ini adalah 1390 dibagi dengan ini 10, ini 20. Berarti rata-rata data kelompoknya ini adalah 1390 dibagi 20. Kita coret nolnya di sini. 139, 13 dibagi 2, 6, sisa 1, 19 dibagi 2, 9, sisa 1, 10 dibagi 2, 5. Berarti 69,5. Ini adalah rata-rata untuk data kelompok. Oke, jadi cari nilai tengahnya dulu baru kalikan. Berikutnya adalah median dan modus datanya di sini. Untuk mencari median, langkah pertama kita harus mencari FK. FK itu kita jumlahkan dari sini 8 tambah 12, 20, 26, 30. Kalau sudah, untuk mencari median, kita cari letak data. Ya, letak data median. Letak mediannya adalah setengah N. Berarti setengah dari jumlahnya tadi adalah 30. 15. 15 itu terletak di sini, di 20 ini ya. Berarti ini letak mediannya di antara 71 sampai 80. Sehingga tepi bawahnya adalah ini dari ini 71 dikurangi 0,5. Jadi kelasnya itu ada di 71 sampai 80 ini. Ini tadi frekuensinya, ini 15 ya. Ini letak datanya di data ke-15, berarti letaknya di FK20 ini. Kita luruskan, berarti tepi bawahnya adalah 70,5. 70,5, kemudian frekuensinya, lurusnya ini berarti frekuensinya adalah 12. Kemudian FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FK berarti kita ambil kumulatif di atasnya. Berarti FK-nya 8. Kemudian panjang kelas I atau P, panjang kelasnya adalah 10. 71 dikurangi 61. Ini panjang kelasnya dari sini aja bisa. Oke, kalau sudah kita masukkan ke dalam rumus dari median. Ingat, rumus median adalah TB plus setengah N min FK dibagi F kalikan I panjang kelas. Kita masukkan yang sudah diketahui ini tadi. TB-nya adalah 70,5 ditambah setengah N-nya tadi adalah 15 dikurangi kumulatif sebelumnya adalah 8 dibagi frekuensi kelasnya ini tadi 12 dikalikan panjang kelasnya I 10. Kita masukkan di sini 70,5 ditambah 15 dikurangi 8 itu 7 kali 10 70 ya 70 ya. Ini adalah 70 dibagi dengan 12. 70,5 ditambah dengan 70 dibagi 12 itu 12 kali 6. 12 kali 6 72, kebanyakan ya. Berarti 5. 12 kali 5 itu 60. 60 sisanya 10. 100 dibagi 12 itu adalah 8.
96, 96, sisanya 4, 40 dibagi 12, 3. Nah, sekitar ini berarti kita tambahkan saja 70 tambah 5, 75. Ini tambahkan ya 76,33. Ini adalah untuk mediannya. Itu caranya, harus dijumlahkan. Ini ya, ini juga harus dibagi, harus teliti di dalam membaginya ini. Ini dikurangi dulu, kemudian dibagi ini. Harus teliti dalam menghitungnya. Oke, ini untuk mencari median. Bagaimana untuk mencari modus? Untuk mencari modus, kita harus mencari frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi paling tingginya di sini, di 12. Jadi selain ini adalah kelas median. Mediannya tadi 71 sampai 80. Ternyata di kelas ini juga merupakan kelas modus juga. Jadi kelas modus maupun kelas median terletak pada kelas yang sama di sini. Langsung kita identifikasi, berarti TB-nya untuk modus. Di sini kita hitung dulu, kita identifikasi dulu TB-nya terletak di 70,5. Kemudian yang harus kita tahu adalah D1. D1 ini. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Ini D1, 12 dikurangi 8, itu adalah 4. Kemudian D2, ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Ini D2. Berarti 12 dikurangi 6. Kemudian kita masukkan rumusnya modus adalah TB plus D1 per D1 ditambah D2 kalikan panjang kelasnya. Ini tadi panjang kelasnya sama dengan median ya. Panjang kelasnya adalah 10. Kita langsung masukkan apa yang diketahui di sini. 70,5 ditambah dengan D1-nya adalah 4 dibagi dengan D1 lagi 4 ditambah D2-nya adalah 6 kalikan panjang kelasnya. Oke, ini 70,5 ditambah ini 4 tambah 6 10, sama 10 kita coret 1 ya. Berarti tambah 4. Berarti nilainya 74,5. Ini untuk mencari median dan modus, harus diidentifikasi dulu apa-apa yang diketahui di sini. Oke, lanjutnya. Mencari kuartil ketiga dan desil ke-8. Rumus kuartil dan desil ini sebetulnya hampir sama dengan median. Bedanya, kalau median dibagi 2, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Langkah pertama tetap kita cari FK. Sama dengan median tadi, berarti 8, 20, 26, 30. Kita cari letak kuartil ketiga atau Q3 atau K3. Kuartil ketiga berarti 3/4 dari totalnya ini adalah 30. Ya. Berarti ini adalah 90 dibagi 4 itu sama juga dengan 22,5. Nah, kalau sudah kita lihat 22,5 itu letaknya 22,5 itu letaknya ada di sini, di 26 ini. Berarti kita tarik ke sini, berarti ini adalah kelas kuartil ketiga. Ini ya, kuartil ketiganya di 81 sampai 90. Kita tandai dulu di sini, kuartil ketiga. Lalu setelah itu kita identifikasi lagi untuk kuartil ketiga, TB-nya berarti 80,5. Kemudian kuartil sama dengan median tadi rumusnya ya. Kita cari dulu frekuensinya, lurusnya ini frekuensinya. Ini frekuensinya berarti 6. Kemudian FK kumulatif sebelumnya. Kumulatif sebelumnya ini berarti di sini 20. Kemudian I panjang kelasnya. Panjang kelasnya sama seperti yang tadi ini, panjang kelasnya adalah 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus K3, kuartil ketiga. Rumusnya adalah TB plus
3/4N min FK dibagi dengan F kalikan panjang kelas. Kita masukkan TB-nya 80,5 ditambah 3/4N-nya tadi adalah 22,5. Kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya 20 dibagi dengan F-nya adalah 6. Kita kalikan panjang kelasnya 10. Berarti di sini 80,5 ditambah 22,5 dikurangi 20. Ini ya, 22,5 dikurangi 20 adalah 2,5. 2,5 kali 10 berarti 25. Dibagi 6. Berarti 80,5 ditambah 26 dibagi 25 dibagi 4. 25 dibagi 6 ya, 25 dibagi 6 itu adalah 4. 24 ya, sisanya 1. 10 dibagi 6 1. Sisanya 4. 40 dibagi 6 6. Nah, sekitar ini. Berarti ini 84,66. 84,66. Ini dianggap 50. Ini untuk mencari kuartil ke-3. Bagaimana untuk mencari desil ke-8? Oke, desil ke-8 letaknya di 8/10 kali banyaknya data 30. Kita coret nolnya di sini, berarti letaknya di 24. 24 itu ternyata, kita lihat FK 24 itu berarti di sini ya. Nah, ternyata selain ini kelasnya kuartil ketiga, ternyata di sini juga merupakan kelas dari desil ke-8. Jadi ternyata sama di sini. Antara kuartil ketiga dengan desil ke-8 sama ternyata. Oke, berarti kalau sama, berarti di sini tadi juga sama. Kalau kelasnya sama, berarti TB-nya sama, frekuensinya sama, kumulatif sebelumnya sama, panjang kelasnya juga sama. Sama dengan yang di sini tadi. Oke, jadi TB-nya adalah 80,5, frekuensinya 6, FK frekuensi kumulatif sebelumnya 20 dan I panjang kelasnya 10. Sama. Karena letak kelasnya sama, makanya di sini identifikasinya juga sama. Langsung kita masukkan rumus dari desil ke-8 adalah TB plus 8/10N min FK dibagi dengan F kalikan panjang kelasnya. Kita masukkan di sini 80,5 ditambah 8/10N-nya tadi adalah 24. Kita kurangi dengan frekuensi kumulatifnya 20 dibagi dengan frekuensi kelasnya 6 kalikan panjang kelasnya 10. Kita masukkan 80,5. 24 dikurangi 20 itu adalah 4. 24 kurangi 24 kali 10 40. Berarti di sini 40/6. Berarti 80,5. 40 dibagi 6 itu 6. 36 sisanya 4. 40 dibagi 6 lagi. 6 lagi ya. Oke. Berarti 86. Berarti di sini nanti 87,1. Ini untuk desil ke-8-nya. Karena letaknya adalah sama. Letaknya sama dengan kuartil ketiga tadi. Oke. Yang membedakan hanya di letak kelasnya di sini tadi. Oke, ini untuk mencari kuartil ketiga dan juga desil ke-8. Selanjutnya, ini adalah ukuran letak data ya, kuartil ketiga dan desil ke-8. Walaupun masih ada persentil, caranya sama. Cuman bedanya kalau persentil itu dibagi 100. Oke, lanjutnya kita ke ini adalah ukuran penyebaran data. Kita bisa mencari simpangan rata-rata.
ragam dan juga simpangan baku. Oke, yang pertama kita cari dulu simpangan rata-ratanya. Sebelum kita mencari simpangan rata-rata, kita harus mencari dulu yang namanya rata-rata dari data tersebut. Rata-ratanya seperti biasa, 4 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 5 dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, 4 tambah 7, 11, 11 tambah 6, 17, tambah 8, 25, tambah 5, 30 dibagi 5. Oke, di sini berarti 30 dibagi 5. Rata-ratanya berarti 6. Kemudian untuk mencari simpangan rata-rata, berarti kita simpangan dari data awalnya dengan rata-ratanya. Berarti 4 dikurangi rata-ratanya 6, ditambah 7 dikurangi 6, ditambah 6 dikurangi 6, ditambah data berikutnya 8 dikurangi 6, data berikutnya 5 dikurangi 6. Sekali lagi, yang namanya harga mutlak itu tidak mengenal negatif. Kita bagi jumlah data, banyaknya data, 5. Oke, 4 dikurangi 6, 2, 7 kurangi 6, 1, 6 kurangi 6, 0, 8 dikurangi 6, 2, 5 dikurangi 6, 1. Jangan lupa dibagi dengan banyaknya data. Tadi banyak yang salah, tidak dibagi dengan banyaknya data, hanya di atasnya saja. 2 tambah 1, 3. Ini ya, 3 tambah 3, 6. 6 per 5. Atau 1 per 5. Atau dipakai buat pecahan biasa, desimal juga boleh. 1,2. Ini juga boleh. Ini simpangan rata-rata. Kemudian kita akan mencari yang namanya ragam. Ragam kita lambangkan dengan S kuadrat. Oke. S kuadrat. Bedanya dengan simpangan rata-rata, ini hanya sama sebetulnya, hanya saja kalau di sini simpangan rata-rata ini tadi kita pakai harga mutlak, maka pada simpangan, pada ragam ini nanti kita gunakan kuadrat. Ya. Sama caranya, 4 dikurangi 6, cuman kita kuadratkan, ditambah 7 dikurangi 6, kita kuadratkan, ditambah 6 dikurangi 6, kita kuadratkan, tambah 8 dikurangi 6 kuadrat, ditambah 5 dikurangi 6 kuadrat. Di sini semuanya sama, harus dibagi dengan banyaknya data. 4 kurangi 6, 2, 2 kuadrat, 4, 7 kurangi 6, 1, 6 kurangi 6, 0, 8 dikurangi 6, 2 kuadratkan, 4, 5 dikurangi 6, 1 kuadratkan. Oke, jangan lupa dibagi dengan 5. Kalau sudah, tambahkan 4 tambah 1 tambah 0 tambah 4 tambah 1, 10 dibagi 5. Sama dengan 2. Ini adalah ragam atau varian. Baru kalau mau mencari simpangan baku itu adalah S, maka simpangan bakunya adalah akar dari ragam. Simpangan bakunya adalah akar dari ragamnya ini. Berarti akar 2. Selesai. Jadi ini mulai dari ukuran penyebaran data mulai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Oke, silahkan nanti dipelajari kembali. Nanti akan saya kirim ulang soal kembali yang tadinya nilainya masih jelek. Ini bisa diulang kembali mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga nanti bisa menambah pengetahuannya. Nilainya semakin lebih baik lagi dari yang semula kurang memuaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.